Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Gudang penyimpanan solar di Mimika terbakar. Razia motor malam hari, polisi di Merauke temukan senjata tajam dan minuman keras. Antisipasi serangan susulan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. 100 tentara dikirim ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Hingga kini polisi masih menyelidiki kapal motor mitra yang menabrak terumbu karang di Teluk Doreri. Komunitas penyelam Ketapang Manokwari melaporkan kejadian itu ke Polresta Manokwari agar segera ditindaklanjuti. Penyelidikan kapal mitra akan terus dikawal komunitas penyelam Ketapang Manokwari agar tabrakan tidak terulang. KM Mitra menabrak terumbu karang diduga akibat mesin kapal rusak sehingga kapal sulit bermanuver. Ini kali kedua dalam proses kapal ini, dan kami sudah tidak mengambil jalur secara kekeluargaan. Kami akan tempuh proses hukum sampai di persidangan hingga selesai. Ya. Berarti secara adat tidak. Kami sudah tidak Tidak begitu. Tidak. Ya, kami tidak proses masalah itu. Kami langsung proses jalur hukum prosedurnya. Kami sudah turun melakukan penyelaman, melakukan pengambilan data semua kehancuran untuk gambar ya. Kami sudah melakukan itu semua. Dan itu yang kedua ini lebih besar, lebih parah kehancurannya daripada yang pertama pada tahun 2021. Sepekan silam, tim gabungan telah mengevakuasi seluruh awak kapal mitra. Kapal bermuatan semen 1000 sak itu kandas saat melintasi Teluk Doreri. Kapal menabrak terumbu karang sepanjang 80 meter hingga rusak parah. Terumbu karang merupakan ekosistem penting bagi kehidupan satwa laut dan untuk pulih kembali membutuhkan waktu ratusan tahun. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Lebih dari 3 jam, warga Merauke rela antre berdesakan untuk bisa berobat gratis yang dilaksanakan panitia HUT TNI di Gor Hyatsai, Merauke. Kesempatan ini memang tidak disia-siakan warga, khususnya warga yang tidak mampu untuk memeriksa kesehatan. Mengingat biaya berobat ke dokter tergolong mahal bagi mereka. Sejak pukul 7 pagi warga sudah berdatangan, padahal pengobatan baru dimulai pukul 11 siang. Ini menunjukkan warga sangat antusias mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa ini? Gratis ya? Ya. Ibu tadi sudah nunggu berapa lama? 2 jam. 2 jam. Ibu sakit apa ibu? Jam di jalan. Sakit apa ibu? Sakit apa? Kolesterol, darah tinggi, Oh, gitu ya. asam urat. Mau berobat? Mau berobat gratis, Pak. Oh, sakit apa memang ibu? Kalau saya sakit lutut dengan tumit. Oh, rumahnya di mana ibu? SP3 Tanah Miring. Berarti dari jam berapa sekarang di sini? Kami tunggu di sana tadi dari jam 8. Sampai sekarang ini belum ya? Iya, sampai sekarang ini belum dapat mau masuk juga belum. Berarti 3 jam ya? Iya, sekitar 3 jam. Jumlah warga yang datang sekitar 400 orang, sementara panitia hanya bisa melayani 250 orang. Sebagian besar yang datang rata-rata mengeluh sakit pinggang, rematik, dan sesak nafas. Jadi kita laksanakan sesuai dengan keluhan yang banyak ada di sini. Kebanyakan sakit pinggang, sakit kaki, hipertensi, kemudian penyakit-penyakit yang lain seperti asam urat dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi untuk pengobatan selanjutnya tetap kita arahkan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Jadi ini adalah pengobatan awal untuk membantu masyarakat yang ada di Merauke ini. Kegiatan pengobatan gratis ini sangat dibutuhkan warga di Merauke karena pelayanan kesehatan saat ini masih tergolong mahal bagi sebagian besar masyarakat di Merauke.
Sementara itu di Jayapura, Provinsi Papua, Kodam 17 Cendrawasih menggelar bakti sosial kesehatan berupa senam bersama, pemeriksaan kesehatan, donor darah, dan pembagian paket sembako. Kegiatan baksos ini digelar sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada masyarakat yang peduli dan telah membantu aparat keamanan menjaga ketertiban. Ya, ini ulang tahun ke-78 ya. Kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama TNI, Darat, Laut, Udara dengan Polri dan Pemda serta instansi-instansi yang ada di Jayapura. Tadi kita sudah melaksanakan olahraga senam, kemudian jalan sehat. Nah, terkait dengan hari ulang tahun TNI ini memang ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Hari ini akan ada donor darah. Semua melaksanakan di Kodam, di Pangkalan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan seluruh korem-korem melaksanakan. Demikian juga kita akan melaksanakan bakti sosial, juga semua melaksanakan ini. Nah, dalam donor darah ini kita juga melibatkan semua, TNI, Polri, semua instansi juga terlibat di sini, termasuk masyarakat yang bersedia untuk donor darah. Selain kegiatan bakti sosial, Kodam 17 Cendrawasih juga akan menggelar pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Dalam 12 hari terakhir, jaringan internet di Merauke terganggu hingga berdampak luas. Salah satu yang terkena dampak adalah pengemudi ojek online. Terputusnya jaringan internet mengakibatkan pengemudi ojol tidak dapat pesanan selama hampir 2 pekan. Alivia, salah satu pengemudi ojek daring, mengatakan pendapatannya selama 12 hari ini turun hingga 90%. Ia terpaksa seharian menunggu penumpang di pangkalan. Jaringan ya. Nah, selama jaringan ini macet, gimana operasionalnya Gojek ini? Operasionalnya ya tadinya yang 100% ya jadi 20% lah, Pak. Penurunan itu ya? Iya, jadi karena dampaknya internet hilang ini jadi kita susah mau ini. Akses ya? Nah, kalau dapatkan pelanggan itu gimana menghubungi mereka itu? Ya, kalau dapatnya pelanggan, kalau pas jaringan internet begini hilang ya, kalau yang tahu nomor kita ya mungkin kita telepon biasa aja, langsung telepon. Oh, gitu. Iya, kalau nggak ada ya udah kita cuman gini aja, duduk-duduk aja begini, tunggu orderan telepon, langsung begitu. Jaringan internet di Merauke terganggu karena kabel fiber milik PT Telkom di bawah laut terputus. PT Telkom sudah meminta maaf dan diperkirakan perbaikan memakan waktu 1 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.